teman-teman semua, kembali lagi di channelnya Revit. Dan hari ini kita tuh pengen ngebahas konten yang tidak biasa. Jadi kita tuh pengen ngebahas hari ini yaitu yang video atau film dokumenter yang lagi hits. Bukan lagi hits sih, kemarin hitsnya, cuman karena kita tuh nggak pengen spoiler gitu, jadi kita pengen ngebahas ini. Nah, kita tuh pengen ngebahas pertama dari sisi filmnya, udah pasti gitu kan. Terus makanannya seperti apa sih gitu ya, kalian udah tau lah, itu namanya juga di judul udah kelihatan. Kita mau ngebahas The Game Changer. So tadi yang udah gue bilang mau ngebahas tentang dari makanannya, terus dari filmnya, terus pengaruh ke badan kita itu kayak gimana sih dari segi nutrisinya. But gue kasih tambahan sedikit bahwa kita di sini nggak ada satupun dari kita tuh yang basicnya itu adalah seorang nutrisionis atau dokter gizi atau ahli gizi. So ini cuman based on our experience dan perspektifnya kita seperti apa gitu kan. Dan nanti efeknya sampai segimana sih film-film ini gitu. Nah, di samping gua pertama di sini udah ada Mela Gunawan. Kalian bisa cek Instagramnya Mela Gunawan, mau cari tips-tips jadi pengusaha sukses apa di dunia kebugaran, di dunia banyak deh pokoknya. Di dunia manapun itu, di dunia percuanan boleh follow Mela Gunawan. Dan di samping gue udah ada salah satu fitness enthusiast yaitu Rezi. Nah, gue pertama kali baru kita mau ngebahas ini, gue pengen tanya dulu pertama kali nih ke lu. Udah nonton kan? Udah dua kali, bayangin. Kenapa lu dua kali kayak gitu, lu pengen jadi seorang plant-based vegan or? Gue demen aja sih film-film tentang dokumenter gitu. Gue sambil makan ya. Terus gimana? Gue suka aja sih sebenarnya basically film-film dokumenter, anything of the documentary sih. Kadang-kadang yang tentang drugs aja gue nonton gitu. Jadi apalagi yang kayak begini yang berhubungan dengan fitness industry kan. Ya, yang lu di mana lu emang iya berkecimpung di industri fitness. Yeah. Jadi kan ini related lah sama industri fitness. Exactly. Ya kalau gue sih ngelihat plant-based diet ini memang jadi kayak topik di setiap penjuru dunia aja sih. Stop, tahan dulu sih. Sekarang gue mau masuk ke Rezi. Ini jadi kalau dari lu, Re, lu udah nonton belum? Udah berapa kali? 2 kali. 2 kali sama lu udah. Iya, dan gue itu nonton jujur tuh karena disuruh nontonnya sama, sendiri atau barengan? Yang pertama bareng sama teman gue, yang kedua gue nonton sendiri. Dan gue nonton jujur disuruh sama Mela Gunawan. Cuman ternyata emang bagus banget, dan karena ini tentang makanan, diet, healthy, fitness, jadi gue tonton sampai 2 kali. Lu bilang tadi kan bagus banget. Yeah. Nah, ini ada poin penting. Dia bilang bagus banget. Berarti ada yang diambil sama dia yang wah ini match sama gue. Yeah. Gitu kan. So, what is it? Yang pasti karena gue kan orangnya nggak terlalu pemakan daging. Ya. Jadi gue tuh suka banget sama salad, kayak gue suka banget sama kacang-kacangan. Jadi pas gue nonton, gue jadi dapat informasi dong yang tadi gue nggak tahu, jadi dapat lebih banyak informasi. So that's why gue suka banget, dan gue merasa film ini bagus banget. Karena kebanyakan ikan juga nggak bagus ya, kebanyakan banyak ada kandungan merkurinya. Itu yang dia bilang, ya kan, kebanyakan. Kalau kebanyakan. Intinya nih kasih bold, kasih kotak, kasih tulisan, segala sesuatu yang kebanyakan itu tidak baik. So, bukan masalah di ikannya. Iya. Right, gue pindah ke Mela nih. Yang tadi gue belum menanyakan diri gue sendiri, tapi ke Mela dulu. Okay. Have you tried being a vegan? Ini 2 hari kali ya buat gue. Ini berlawanan nih. Ini enak nih. Gue di tengah nih. Tadinya gue mau ngeluarin pendapat, cuman karena di sini udah bilang ini dan itu udah ada perlawanan, jadi gue tinggal bikin versus aja di sini. Ya karena menurut gue gimana ya, kalau gue pikir mau jadi vegan untuk apa dulu? Oke. Ya untuk kan? apa? Untuk apa? Gue nggak ada goals sih. Maksudnya kalau misalnya mau being health tuh, mau jadi sehat kan nggak harus jadi vegan. Tapi gue penasaran sih jadi vegan tuh kayak gimana sih. 2 hari sih enak sih. 2 hari enak. 2 hari gue enak sih. Maksudnya abis itu gue kangen banget sama namanya pork. Ya, daging ibab lah tuh ya. Ibab, ya kan, sama namanya wagyu, tenderloin, rib eye. Ya, lu anaknya daging banget lah ya. Itu kan very tempting kan. Yes, exactly. So, mungkin sih kalau namanya dari gue sih dia nggak tahan, karena kemungkinan besar karena dia langsung dari yang suka makan daging-dagingan gitu kan, terus langsung di switch dalam waktu
sehari kemudian langsung makan sayur-sayuran gitu. Jadi kayak langsung ya pasti semua orang segala sesuatu yang tiba-tiba kayak gitu kan itu pasti langsung agak kaget gitu kan. Orang aja kalau mamanya lihat saya kayak hubungan gitu kan, mau putus gitu kan, itu pasti ada jedanya dulu, galaunya dulu, ya kan? terus putus, baru lega. Nggak bisa tiba-tiba langsung, hey Mel, gini kita putus ya. Nggak bisa, pasti itu nggak bisa. Anyways, kalau dari gue sendiri, gue pernah nyobain dulu being apa yang gue mau bilang ya, vegetarian lah gue bilang. Tapi gue nggak tahan. Pertama, gue ngelakuin itu, gue pelan-pelan mulainya. Yang kedua, karena gue ngelakuin waktu itu gue lagi ngekos, kayak kan waktu zaman kuliah, gue harus kuliah biaya gue sendiri. Terus gue nggak ada duit saat itu, jadi the best way to saving money adalah yaitu makan sayur-sayuran. Itu pun ngutang di warteg gitu kan. jadi waktu itu emang sayur lebih murah sih. Emang sayur lebih murah, tapi enggak juga, salad sekarang overpriced. Semenjak itu gue jadi kayak waktu pas ya udahlah gue makan sayur-sayuran, kenapa gue nggak sekalian aja rubah pola hidup gue. Waktu itu gue kayak tidur udah gue benerin jam tidurnya, and then the next one is gue lebih kayak terstruktur lah jam kuliah dan segala macam. Akhirnya gue ngerasain metabolisme gue semakin jauh lebih membaik saat itu. Cuman ingat, catatannya di sini gue kasih garis bawah adalah saat itu gue memutuskan kenapa enggak langsung hidup sehat juga gitu kan, daripada cuma merubah pola makan doang. So I think you guys got the point bahwa gue di sini merubah nggak cuma dietnya gue tapi secara lifestyle-nya gue juga. Nah, tadi kan gue udah ngebahas background-nya kita nih masing-masing. So about the film, about the game changer itself. So the game changer ini kan dia kan bilang dimulai dari salah satu atlet yang nama atlet UFC, I forgot the name. Itu kan dia bilang dia plant based, tapi dia kayak ngerasain bahwa wah performanya tuh naik dan segala macam. Ini dari gue dulu. Once orang merubah, kayak gue bilang tadi ya, ini contohnya. Once orang merubah pola makannya dia nggak mau, apalagi dia seorang atlet, dia nggak mau merubah cuma pola makan doang, tetapi dari cara dia berpikir, right? So dia itu, gua rasa dia langsung merubah menjadi konsep kayak mindful eating, gitu kan, segala macam tuh mindful itu kayak pamannya kan, gua kalau mau makan nggak langsung asal ada tata caranya. Mereka tuh bikin jurnal makan sih. Right. Ya, jadi terus kedua adalah pola latihan segala macam. Jurnal latihan juga. Yang di film itu kan dia documentary, ya which is ya documentary gitu kan. Cuman yang mau gue bilang, kita nggak bisa menjudge orang itu dari filmnya itu sendiri, karena kita nggak tahu yang di belakangnya mereka ngapain. Kayak mereka bener-bener nge-push atau enggak, kan nggak mungkin orang kru film yang kayak 24 jam ngawasin dia gitu kan, kehidupan pribadinya dia. Gue yakin ada beberapa persen yang dia nggak mau expose juga di dalam film itu. Terus di situ kan ada atlet-atlet kayak full marathon yang kayak gitu-gitu kan. Terus ada weightlifter, powerlifter, if I'm not mistaken. Terus ada banyak atlet-atlet situ yang mereka menganut paham untuk lebih ke plant based ya. Dan sempat di situ kan ada research juga gitu kan, ada 3 orang disuruh makan dengan kadar fat ini bla 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 bla. And then di situ menjelaskan saturated fat yang kayak gitu-gitu, yang buat orang awam memang kalau nonton film ini itu agak membingungkan. Karena kalau mamanya gue gue cuma pengen bilang, kayak gue nge-share di Instagram gue gitu kan, kayak gue pengen bilang ya bahwa if you are on diet gitu kan, just make it simple gitu kan. Kenapa lu bikin ribet-ribet dan segala macam? Iya, buat kalian yang memang cuma program untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. But for those yang memang benar-benar atlet dan segala macam, pengen naikin performa dan segala macam, takaran makro dan mikro itu pasti diukur. Tapi berapa, berapa. Iya, tapi itu pun mereka pasti diukurin sama dokter gizi atau nutritionist mereka. Oke, gue sekarang balik lagi minta tanggapan dari kalian berdua nih. Dari Rizzy dulu deh. Oke, tanggapan gue yang pasti menarik banget. Terus membuat gue menjadi ingin lebih hidup sehat lagi, apalagi di situ kan kayak gue ngeliat tuh dengan statement mereka dengan mereka jadi plant based itu, mereka jadi lebih kuat, lebih awet muda, lebih strong, lebih pokoknya lebih sehat deh intinya kayak gitu ya. Gue itu jujur gue tipe orang yang takut menjadi tua. Gue anti tua. Anti aging. Jadi
Nah, jadi gue memutuskan untuk mengikuti yang bagusnya, tapi ya kalau emang badan gue nggak sanggup ya gue nggak ngikutin gitu. Cuman karena gue tipe orang yang mau membahagiakan diri gue sendiri dengan bentuk badan yang bagus, dengan hidup yang sehat, dan di situ gue jadi bahagia, positive thinking juga. Jadi menurut gue ya banyak banget sih hal bagus yang gue ambil di film itu gitu. Langsung masuk ke Mela nih sekarang. Nah Mel, dari lu bagaimana nih? Lu kan sebagai seorang pemakan daging gitu kan ya. Enggak sih, sebenarnya gue pemakan segalanya. Pemakan segalanya, amin. Makan temen nggak dong? Enggak. Gue tipe yang sangat enjoy aja sih, maksudnya gue mau ngambil segala sesuatu tuh in the long term. In the long term, Jadi nggak right. musim-musiman gitu loh, kayak oh gue lagi musim jadi vegan, gue jadi vegan. Gue musim makan daging, gue makan daging. Gue makan segala. Yang penting gue tuh bisa kontrol portion ya dalam hal-hal hari tertentu kayak Christmas, Thanksgiving nggak bisa sih. Tapi kalau misalnya hari-hari gue coba untuk kontrol kalori intake gue kayak gitu kan. Terus kalau misalnya dari game changer, hal positif yang gue lihat nih, gue sih ngambilnya pikirnya gini aja, mereka disiplin. Yes. Alright. Mereka research, mereka bikin catatan, mereka review, itu yang gue pelajarin sih. Alright. Jadi kalau misalnya lu mau get more healthier, lu mau get more fit, lu mau mencapai goals, tuh semua tuh harus ya balik lagi tadi, lu research, lu disiplin, lu catat, lu review gitu. Bukan bukan balik dari pola makan lu sih sebenarnya, pola disiplin lu. Kayak gitu. Alright, gue setuju. Nah sebenarnya di film ini tuh banyak yang menggarisbawahi adalah karena ini film ini kalau mamanya kita lihat kayak kita bikin tangga itu kayak first yang kayak ada aha moment tuh ada berapa kali tuh kayak aha gitu, wow gitu kan, wow moment tuh udah kayak ada beberapa kali gitu kan. So dari versi dokumenter yang pertama atlet ini, kedua, ketiga, terus mereka bikin dokumenter kayak ada 3 orang atlet, mereka memakan makanan yang hampir sama dengan kandungan fat yang berbeda dan segala macam. Terus makin lama yang di topnya ini adalah mereka bilang di situ kan kayak orang yang udah tua pas mereka mau makan dengan plant based seperti ini, kecenderungan mereka itu kena kolesterol tinggi dan cancer, if I'm mistaken. Pokoknya kena penyakit-penyakitnya kayak gitu kayak jantung dan segala macam itu jauh lebih meminimalisir. Well, gue sih pengen bilang kayak gini sih, makanan itu kan sebenarnya pilihan, ya kan? Makanan itu pilihan. Lu mau makan apa itu pilihan lu dan segala macam. Well, being healthy also is a choice gitu kan. Lu maunya healthy lu sampai segimana gitu kan. Gue sering sharing di Instagram gue, di YouTube gue. But apakah itu membuat gue seorang yang menjadi yang sehat banget gitu kan? Ya enggak gitu kan. Nah, poinnya ada sebenarnya di sini kayak daripada kalau mamanya lu memang seorang atlet, well you have to count it, kayak every single calories yang masuk itu lo harus hitung. Ya. Dari itu konsistensi. The calories, the macros, the micros, I mean the nutrition kayak fat dan segala macam. But di film ini juga kan ngebahas tentang kayak bad fat and the good fat gitu. Well, I would say that I'm a part-time athlete, part-time aja gitu kan. Jadi kalau mamanya ada yang minta compete yuk, dibayarin yuk, ya udah, ayo. Personal trainer juga ada segala macam. But gue kayak bilang bahwa waktu gue kayak mau compete waktu itu tuh yang beberapa bulan lalu, itu gue ngerubah makanan gue selama 2 bulan gitu kan. Selama 2 bulan gue rubah dan well itu berakhir dengan manis karena walaupun memang nggak berhasil podium, cuman gue ada lah di finish strong lah gitu, dan lumayan lah dapat peringkat di beberapa event gue naik podium. Apalagi yang berenang itu kan? Iya berenang ya, itu maksud gue. So I mean kalau mamanya lu mau berbicara ini oke atau enggak ya gue nggak bisa bilang ini oke atau ini juga gitu kan, karena gue bisa ngambil contoh salah satunya di Cina, di weightlifting Cina, olahraga weightlifting, clean and jerk, snatch yang kayak gitu-gitu. Mereka untuk fokus sampai ke Olimpiade 2020 nanti, seluruh atletnya itu dipindahin dari kota mana ke kota yang lain. Di situ karena ke kota yang lain itu pertimbangannya mereka bukan di makanan, tahu nggak di mana? Di cuaca, exactly, udaranya segala macam. So karena mereka udah makanannya pasti gitu-gitu aja. Tapi mereka lebih melihat aspek yang lain. Nah ini yang pengen gue sampein ke kalian gitu kan,
bukan berarti orang-orang yang didokumentari itu berhasil segala macam bukan karena hanya sekedar Karena aspek faktor makanan. doang, tapi ada aspek lain di mana di situ bisa ada cuaca. Lu lihat di Jakarta gitu kan, orang gua sendiri gua nggak bisa perform well wakal mami gua lagi kempit di Jakarta. Karena apa? Wah, baru bangun pagi terus gua pergi ke acaranya itu udah asap kemana-mana, oksigen pun udah nggak baik. So nggak bisa healthy banget pas lagi perform gitu kan, makanya performanya drop. Makanya kalau kita lihat sekarang atlet-atlet Olympic weightliftingnya China gila, pemecah world record hampir semua. So itu salah satu faktornya. So it's not all about the food gitu kan, pasti ada aspek yang lain. Nah sekarang gue mau berbicara efeknya. Apa yang udah lu dengar tentang efek dari Game Changer ini? Gue dulu. Ya. Yes. Gue mendengar beberapa kabar sih dari teman-teman gue yang memang udah ke brainwash. Brainwash. Salah satunya ada teman kita lah ya. Ada teman kita nggak ke brainwash selama hampir 1 bulan, akhirnya sakit. Sakit ya. Akhirnya sakit. Sebenarnya sih gue mau bilang sih gini aja sih. Semua orang itu kan beda kebutuhan ya, Yes. beda customnya gitu. Semua orang tubuhnya berbeda-beda lah Iya, intinya. need-nya tuh beda-beda Yap. gitu. Belum tentu kalau misalnya lu tuh cocok jadi vegan, belum tentu Yap. lu cocok jadi Agree. vegetarian, atau lu belum tentu juga lu nggak boleh makan nasi. Sebenarnya Yes. yang semuanya itu tuh lu harus kayak research Yep. dan konsultasikan sama orang yang lebih pengalaman atau yang Exactly. memang udah di bidangnya kayak dokter gizi gitu kan, nutrisionis kayak gitu. Itu sih itu menurut pandangan gue. Jadi yang pada ke brainwash ini ya tolonglah ya. Tolonglah, kalau mamanya pun mau mulai, coba do your own research Iya, buat gue. benar, do your own research dulu. Research and then you know apa yang paling fit buat lu, yang paling match buat lu itu apa makanannya, terus kandungan kalorinya lu takar dulu, jangan tiba-tiba ya kayak gue bilang tadi ke Mela, Banyak lu orang baru banyak orang Intinya tuh jangan cuma malah jadi ikut-ikutan. sakit. ya jangan, karena kebanyakan orang kan fokusnya itu kan before after. Mereka nggak pernah fokus dari before terus di pertengahan jalannya seperti apa and then after gitu loh. Kebanyakan orang tuh fokusnya gitu before after. Udah mereka cuma pengen lihat hasil akhir, akhirnya mereka menghalalkan dalam tanda kutip segala cara untuk sampai di afternya itu. So, how about you? Ya, yang pasti gue dengar banyak orang yang jadi pengen mencoba untuk jadi vegan atau vegetarian, tapi ujung-ujungnya malah sakit. Ujungnya malah sakit. Terus kurus enggak, tapi malah nafsu makannya meningkat pas berhenti gitu, karena emang nggak kuat, nggak bisa gitu. Jadi kalau yang gue lihat sih efeknya kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi kan gue emang udah suka, jadi gue mau mencoba dan seperti yang gue tonton di The Game Changer ini. Cuman efek buat yang orang-orang yang cuma nonton dan kaget gitu, ya lebih ke mungkin sakit atau cuman ikut-ikut wah lagi ngehits nih gitu loh. So, enggak sih, gue pengen ngebahas satu sebelum gue tutup nih. Gue pengen ngebahas satu kenapa kayak why orang-orang gitu kan selalu berfokus kayak saat mereka mau ngerubah makanan terus mereka harus incernya ke kurus gitu. So harus dirubah mindsetnya bahwa ngerubah makanan itu bukan berarti lo harus kurus atau lo harus menaikkan berat badan, tapi bagaimana lo bisa keep balance on your Keep balance. on your life gitu kan, dari body, Pikiran juga harus mind and soul positif. kayak Iya, gitu fitness kan. itu body, mind and soul. Yep, Ya. exactly. So, efek-efek yang gue rasain selama ini sih kalau namanya karena gue bergaul di kalangan para atlet juga, Ya. asik, saatnya gue takut banget. Nanti enggak. catur, kalau air. Itu banyak-banyak yang langsung kayak, let's say kayak CrossFit athletes gitu kan, kita udah lihat udah banyak banget sekarang yang kayak vegan dan segala macam. Teman-teman gue kalau mau ke gym tuh datang-datang kayak bawa-bawa jus gitu. Smoothies, fresh. Ya gitu-gitu Cold deh. press. Gue gak ngerti itu ya, kayak kenapa lu belum makan? Iya, gue sekarang udah jadi vegan. Wah, why gitu kan? Because I need to compete gitu kan. Kayak in the next 3 months segala macam, makanya gue harus vegan dan segala macam. Gue memperbaiki performa dan gue kayak what? Nggak sih sebenarnya. Buat gue sih lu bisa jadi apa aja dengan apa yang lu makan sekarang. Since we are Asian, Southeast Asian, we are Indonesian, so kita masih percaya sama yang namanya agama. Kalau namanya agama lu bilang itu ya halal aja udah. Kalau namanya haram ya haram aja sih sebenarnya, paling simpel sih kayak gitu kan. So nggak ada salah, karena ini poinnya nggak ada salahnya being a vegan, a plant based ataupun buat kalian yang pemakan Nabati segalanya. atau hewani. Nah, nggak ada salahnya gitu kan. As long you can maintain kayak gue bilang tadi, Tiga hal keep itu. keep it balance gitu kan, body, mind and soul, dan keep going. Right? So itu aja sih video dari kita kali ini. Mudah-mudahan videonya ini bisa membuka pikiran.
menambah juga Wawasan insight dari kita juga. Ada pesan dari Iya. Mel atau Re? Kalau pesan dari gue, pokoknya stay fit and healthy aja sih. Oh, siap. Yang penting lu jalanin semuanya tuh sesuai dengan kemampuan lu aja. Right. Jangan maksain deh gitu. Ya, Yep. betul. Tapi kalau memang yang mau jadi vegan juga nggak apa-apa. Yep, As long badan lu memang bisa terima gitu. Iya. Tips dari gue, live fit, live good. Itu rapid Indonesia banget. Indonesia. Ya pokoknya tips dari gue benar, tetap harus semua itu harus balance dari body, mind, and soul. Jadi kalau misalnya kamu udah ngelakuin apa yang kamu lakuin sekarang buat kalian jadi sehat, ya udah nggak usah ikut-ikutan tren gitu. Jadi Iya, benar. intinya live fit, live good. Ya udah, kayak tadi si Rezi bilang, seperti biasa lagi nih gue ulang lagi, live fit and Live Live good. good. bye-bye. Yeah.